Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada malam ini saya akan memberikan analisa mengenai saham BBKP, BRIS, Agro, dan BNLI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan sahabat investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Bank Bukopin. Untuk Bank Bukopin sendiri, kemarin sudah sempat kembali menguji resisten di 259, terjadi koreksi. Di sini saya melihat untuk Bank Bukopin ada kemungkinan saham Bank Bukopin akan turun menguji supportnya di 213 di area sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli di area bawah pada saham Bank Bukopin, saya sarankan untuk realisasikan keuntungan atau sell pada saham BBKP ini dan tunggu lagi dan amati di area bawah di 213. Untuk bandar detektor sendiri di tanggal 19 sampai 23 Oktober terlihat di sini bandar terlihat netral pada saham ini. Nah, dari pergerakan asing masuk cukup banyak pada tanggal 22. Lalu Kamis kemarin asing mulai jualan pada Jumat kemarin asing mulai jualan pada saham Bukopin. Kamis asing akumulasi saham ini cukup banyak. Jadi saya melihat saham Bukopin ini kecenderungannya akan banyak yang melakukan aksi profit taking pada saham ini. Jadi bagi yang sudah beli di area support di 213 sampai dengan 220 bisa realisasikan profit dulu dan amati kembali di area support 213 sampai 220. Untuk resisten terdekatnya di 259 dan resisten selanjutnya di 342. Dari indikator MACD sendiri di sini masih terlihat sideways. Indikator stokastik di sini juga sudah mendekati area jenuh belinya, dan di sini kecenderungan akan mengalami pelemahan. Jadi saya sarankan untuk realisasi profit untuk BBKP bagi yang sudah entry di area support 213 sampai 220. Bagi yang mau entry pada saham Bank Bukopin, sebaiknya tunggu saham Bukopin ini berhasil break di atas resisten di 259. Jika berhasil break di atas level tersebut, teman-teman bisa mulai masuk dengan target price-nya terdekat di area sudah pernah digapai Bukopin di 296. Apabila terlewati maka selanjutnya di 342. Itu untuk Bank Bukopin. Yang belum masuk, wait and see dulu. Tunggu sampai berhasil break di atas resisten 259. Yang sudah masuk silakan taking profit dahulu dan tunggu lagi di area support di 213 sampai 220. Selanjutnya adalah saham BRIS. Untuk saham BRIS sendiri, Jumat kemarin kena auto reject bawah, teman-teman, lihat dari candle yang terbentuk. Di sini mengindikasikan tekanan jual dari saham BRIS ini sangat tinggi. Dilihat dari bandar detektor di sini secara total bandar netral di tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020. Pada hari Jumat, pada saat auto reject bawah pada saham BRIS ini, asing melakukan pembelian, tapi teman-teman wajib berhati-hati. Saya takutnya ini adalah jebakan yang disiapkan oleh asing untuk kita. Jadi bagi yang ingin masuk pada saham BRIS, saya tidak menyarankan untuk masuk pada level saat ini. Dari indikator MACD-nya di sini cenderung akan mengalami pelemahan, dan indikator stokastik juga terkonfirmasi cenderung akan mengalami pelemahan karena sudah berada di area jenuh belinya dan sudah mengarah ke bawah.
Jadi bagi yang ingin masuk pada saham BRIS bisa amati di kisaran harga 984 dan 719. Ini adalah support terdekatnya di 984 dan 719 adalah support selanjutnya. Jadi untuk saat ini yang ingin masuk pada saham BRIS sebaiknya wait and see dulu. Tapi bagi yang sudah masuk di area bawah atau sudah sempat entry di level support di 719 sampai 720, teman-teman bisa mulai realisasikan profit dan tunggu lagi di level support 984 untuk amati dan 719. Di sini untuk BRIS kecenderungannya akan melemah dalam beberapa hari ke depan ini dan menguji support terdekat di 984. Ini sudah terkonfirmasi dari indikator MACD dan stochasticnya sudah mulai mengalami penurunan, atau dari stokastik sini sudah mengarah ke bawah dan MACD sini sudah mulai melemah. Jadi energi untuk saham BRIS untuk terbang ini, saya lihat energinya dari indikator stokastik ini sudah mulai terbatas atau cenderung hilang. Jadi sebaiknya realisasikan profit dulu pada saham BRIS. Bagi yang sudah masuk di area support saham BRIS di kisaran harga 719 atau sampai dengan 984 bisa realisasikan profit dulu. Selanjutnya adalah saham agro. Untuk agro sendiri dari bentuk candlenya mirip dengan BRIS pada hari Jumat kemarin. Level resisten terdekatnya di 500, supportnya di 311, lalu di 256. Untuk bandar detektor di sini bandar netral secara rata-rata di tanggal 19 sampai 23 Oktober. Di sini asing mengkoleksi saham BRIS dalam 3 hari belakangan ini. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat ini asing masuk melakukan akumulasi. Nah, indikator MACD di sini sudah mengindikasikan akan terjadi pelemahan dan sebentar lagi akan menguji supportnya. Indikator stokastik juga sudah mengkonfirmasi, dan sekarang dari indikator stokastik ini sudah berada di area jenuh belinya. Jenuh jual. Saya sudah berada di area jenuh jualnya. Saya melihat setelah menguji level 311, kemungkinan saham agro ini akan mengalami rebound, lalu akan menguji resisten terdekat di moving average 10 di 414, setelah itu baru di 500. Jadi untuk saat ini, untuk yang mau masuk pada saham agro, jadi saya melihat di sini untuk saham agro ini dari indikator stokastik sudah berada di area jenuh jualnya, dan ada kemungkinan setelah menyentuh level support di 311, saham agro ini akan mengalami rebound dan akan menguji resisten di moving average 10 di kisaran harga 414. Apabila berhasil melewati, baru di resisten di 500. Jadi bagi yang ingin masuk pada saham agro, sebaiknya wait and see di level support di 311. Nah, bagi yang sudah beli di area bawah pada saham agro, menurut saya untuk realisasikan profit saat ini masih terbuka lebar, tapi seharusnya teman-teman bisa realisasikan profit di area 430. Tapi bagi yang belum sempat, tidak masalah, teman-teman bisa hold dulu saham ini. Untuk level yang perlu teman-teman waspadai adalah moving average 200 di 195. Bagi yang masih ingin menahan saham BRIS, bagi yang sudah beli di area bawah, mungkin teman-teman sempat beli di level 300 sampai 311, teman-teman bisa realisasikan profit dulu sebagian, dan apabila sudah menyentuh level support, teman-teman bisa beli lagi atau bisa merealisasikan seluruh keuntungan
atau saham yang teman-teman miliki di Agro. Karena Agro ini cenderung akan menguji support di 311. Apabila tertembus maka akan balik ke support 256. Jadi untuk Agro, bagi yang belum masuk, amati di area support. Bagi yang sudah masuk, di sini saya berikan saran bisa coba realisasikan keuntungan sebagian dulu dan buyback kembali di area 311 atau realisasikan seluruh keuntungan dan buyback lagi di 311. Nah, di sini juga terlihat masih tertahan di moving average 10 untuk saham Agro. Selanjutnya yang terakhir adalah saham BNRI atau Bank Permata. Baik, untuk Bank Permata di sini resistennya di 3065, supportnya di 1590. Nah, untuk Bank Permata ini sudah ditutup di bawah moving average 10. Dari banda detektor di sini terlihat adanya distribusi dengan jumlah normal pada saham Bank Permata dari tanggal 19 sampai 23 Oktober. Asing juga distribusi menjual saham Bank Permata pada kenaikan yang sangat besar ini pada tanggal 20 Oktober ini asing distribusi. Setelah itu kemarin terlihat distribusinya dengan jumlah sedikit. Pada Jumat kemarin distribusi dengan jumlah sedikit. Nah, dari indikator MACD di sini sudah cenderung mengalami pelemahan. Sini dapat kita lihat dari kotak-kotaknya sudah mulai menurun, menandakan bahwa energi Bank Permata untuk naik ini sudah mulai melemah dan akan cenderung bergerak turun. Indikator statik juga mengkonfirmasi di sini sudah mengarah ke bawah. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli di area support di 1590, sebaiknya realisasikan profit dulu pada saham Bank Permata dan tunggu lagi di area support di 1590 untuk entry pada saham Bank Permata. Tapi bagi teman-teman yang belum sempat masuk, saya sarankan sabar dulu untuk masuk pada saham Bank Permata. Teman-teman bisa ambil dua strategi untuk masuk di Bank Permata. Teman-teman bisa wait and see di area support 1590 atau tunggu saham Bank Permata berhasil break di atas moving average 10, take profit terdekat di 3065. Itu dua skenario untuk Bank Permata bagi yang belum masuk pada saham Bank Permata. Tapi saya menyarankan sebaiknya tunggu di area support di 1560 untuk masuk pada saham Bank Permata. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman semua dalam bertrading saham. Jika ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau ada saham-saham yang ingin dianalisa oleh analisa saham, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.